yang menjadi suatu ibadah kepada kita, bagi ikhwan akhwat Tariqah Qadariyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya di mana berada, khususnya di negeri Perlis, di rumah Sahibul Bait Al-Mukarram Tuan Said Nasaruddin dan Bunda Kapah, seluruh isi keluarga ahli keluarganya. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan, menjauhi segala bala petaka, musibah, dan didekati dengan syafaat dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Salawat serta salam kita majukan ke hadrat junjungan besar Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, seluruh umatnya di mana berada. Mudah-mudahan semuanya mendapat syafaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ikhwan akhwat, khususnya pada Sahibul Bait, sesepuh-sesepuh ikhwan akhwat yang sempat malam ini berada di majelis menakib ini. Mudah-mudahan baik kita doakan khusus kepada almarhum Syekhul Mursyid Sabah, Syekh Haji Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekh Haji Ahmad Syahibul Wafat Tajul Arifin, dan seluruh wakil-wakil talqin di bawah pimpinannya. Semoga di mana berada, semoga semuanya mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi mari kita mengambil sedikit satu amalan yang kita bawa, yang diamalkan oleh kita para ikhwan akhwat, di mana sumber tariqah yang kita ambil sebagai pegangan. Pertama kita mengambil daripada surah yang pertama dalam Al-Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini surah yang awal. Dalam pengamalan Tariqah Qadariyah Naqsyabandiyah ada 3 amalannya. Perlu kita perhatikan di sini sebagai pegangan kita. Pertama, zikir harian setelah selesai fardu sembahyang yang diwajibkan. Zikir setelah selesai fardu sembahyang adalah salah satu daripada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ada maksud berzikir, ada tujuan berzikir. Karena zikir tidak ada lain maksud, kita mengambil sebuah hadis kursi
yang mula diamalkan oleh setiap tuan. Hadis yang dilangsung daripada Allah. Hadis kursi ini hadis yang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui malaikat Jibril. Langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil oleh ahli sufi. Ahli sufi dijadikan satu pegangan dan dijadikan satu amalan. Itu hadis ini yang sering dibaca. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Karena ini satu ikatan di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu rayuan daripada hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu permohonan kepada Allah, hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang jelas. Di mana waktu ketika Al-Mukarram penguasa Abah sendiri yang sering kunjung ke Suryalaya, ke pondok pesantren beliau, Iwan akhwat boleh dikatakan membawa semua niat, semua harapan, bermacam-macam niat yang dibawa. Ada yang pergi dalam keadaan untuk memohon doa supaya dapat kerja, ada yang mohon doa untuk mendapat pengurusan ibadah, ada untuk menaikkan pangkat dan sebagainya. Jadi tiap-tiap pergi membawa semua hajat yang berbeda-beda. Maka apabila datang ke Suryalaya yang sering membawa hajat yang berbeda-beda itu, maka Abah satukan hajatnya. Semua hajat itu dihimpunkan di dalam hadis tadi, yaitu ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau tidak ada tujuannya, hajat itu semuanya akan dihimpun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat itu akan kabul bila kita kembali berhajat seluruhnya, bukan hanya kepada beliau tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak maksud hadis itu dari pegangan kita dalam amal yang kalian dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Satu zikir yang disebut diucapkan setelah selesai fardu sembahyang. Mana zikir ini asal dari Al-Quran. Itu kalimah la ilaha illallah itu yang dicatat dalam sebuah kitab suci Al-Quran dari awal huruf Al-Quran. Alif, lam, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, lam, mim. 3 huruf yang tidak bermakna. Digabung, disambungkan 3 huruf ini di satu bacaan. Alif, lam, mim. Bermula di sinilah usulnya thariqah. Alif itu asal dari perkataan jalalah, kata tahqiq, kata ma'rifah itu disebut Allah. Awal alif itu la ilaha, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal la ilaha illallah itu adalah pernas yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha. Isa utama kata Nabi yang aku ucapkan ini, yang diucapkan oleh Nabi sebelumku, dari permulaan Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kepada aku, yaitu la ilaha. Ini kalimah awal, kalimah nasab silsilah. Kalau pada sahabat dipanggil kalimah warisan, turun menurun.
dari Nabi Allah Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimah yang dibawa oleh para nabi semuanya kalimah yang sama, yaitu kalimah la ilaha illallah. Hanya kita tidak memperhatikan bagaimana usul kalimah ini. Mari kita ambil sebab yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimah ini. Di mana? Waktu beliau sedang berkhalwat di Gua Hira. Beliau sedang bertawajuh di Gua Hira. Ketika beliau sedang berulang balik Gua Hira dari Masjidil Haram ke Jabal Nur, Nabi itu berulang balik. Beliau duduk di Makkah ketika itu, di Maulid Rasul itu dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan Kaabah sana. Jadi beliau pulang balik ke Jabal Nur untuk mencari sesuatu yang diinginkan oleh beliau. Siapa yang dicari itu? Siapa yang mencipta dirinya, telah datang daripada jiwanya, telah dijiwai kepada jiwanya, ingin mencari siapa yang menciptakan dia dan yang menciptakan alam semua ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada rumahnya, kata Maulud di rumah pada mana? Bawa Rasul dari tempat makam pada Kaabah, pulang ke Jabal Nur, dia masuk di Gua Hira, duduk di Gua Hira, bertawajuh di situ. Gua Hira ini bertentang dengan Kaabah. Orang naik duduk di atas gua tu, dia bertentang dengan Kaabah. Dia dekat Kaabah sana. Kalau keluar dari pintu Gua Hira tu nampak Kaabah tu. Jelas sekali Kaabah bertentangan dengan Gua Hira. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pulang balik ke situ. Kita riwayatnya 40 malam berterusan. Pulang balik. Setelah beliau pulang balik itu dari lepas Isya tengah malam sampai ke subuh, bermunajat mohon kepada Allah, ditanamkan rasa kasih sayang kepada Allah itu, ingin mengetahui siapa yang menciptakan dunia ini, dirinya dan seluruhnya. Dia bertawajuhlah dia. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala turun karena di sini tanpa melalui Jibril. Ilahi anta maksudi wa ridha kama tulubi a'tini mahabbataka ma'rifataka. Maksud itu, wahai Tuhanku, Engkaulah yang aku maksudkan. Ingin sekali Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ini mendekati diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya ia untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang pada ketika itu belum ada lagi sesuatu yang untuk menghubung dengan Allah. Sembahyang pun belum ada. Ketika itu belum ada lagi sembahyang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dia berulang balik ke Gua Hira untuk meminta sesuatu kepada Allah, untuk mendekati diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah utuskan Sayyidina Jibril alaihi salam untuk berhadapan dengan Rasulullah, beritahu kepada Rasulullah, mengajak akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Taala perintah Jibril pun datang dengan Allah Subhanahu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berupa seorang manusia yang sangat cantik, putih, bersih, bersinar dengan penuh cahaya yang gembira. Datang menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali pertama. Hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia duduk di hadapan Rasul dalam Gua Hira itu.
Di antara sedang dengan tidak itu bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara dia sedar dan dengan dia tidak sedar itu. Begitu dari datang Jibril, lalu di berhadapan dengan beliau. Saya dia beritahu kepada Rasulullah, Iqra bismi, disuruh baca dulu nama Tuhannya. Ya Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu. Nabi kata, la ana ma'adri, aku tak tahu baca. Nabi kita ni ummi, tak pandai baca. Dibaca lagi, diperintah lagi oleh Jibril, Iqra bismi, yang mana suruh baca nama Allah. Jadi Nabi kata dia tak tahu baca. Lalu dirangkupkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sekuat-kuat rangkukan. Peluk Nabi itu, rangkup dengan sekuat-kuat. Nabi saya sampai lemas, antara lemas, napas dengan tak bernapas tu. Jadi dia lepas lagi, suruh peluk, suruh baca lagi. La ma'ana adri, aku tak tahu baca, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Jibril tidak mengatakan suruh ikut ucapan itu, suruh baca. Dia tak boleh baca. Baca Nabi dilepaskan dengan keadaan ditinggal begitu, maka tubuhnya bergetar seluruh jiwa raganya. Maka dengan keadaan dalam ketakutan itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam balik pula ke rumahnya berhadapan dengan Sayyidatina Khadijah. Berhadap dengan Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Khadijah melihatkan bagi Nabi pada pagi ini luar biasa sekali dalam keadaan gemetar seluruh, dalam keadaan sejuk semua tubuhnya. Lalu diminta istrinya Sayyidatina Khadijah suruh tolong selimutkan dia, supaya dia hilang dari perasaan sejuk itu. Bukan takut tu, sejuk yang tak tahu bagaimana itu, menggetar seluruh tubuh. Itu untuk menerima tali pertama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama itu. Lalu diselimut oleh Sayyidatina Khadijah. Lagi kuat, lagi dia kuat, banyak lagi selimut, selumpung, lagi kuat komentarnya. Tubuh yang bergegar lagi kuat. InsyaAllah. Itu. Bila manakala lagi kuat itu, kali kedua datanglah Jibril yang berupa aslinya di rumah beliau dengan menyeru, ya ayyuhal muddasir kum fa'azir, wahai orang yang sedang berselungkuh, yang sedang semut, bangunkanlah. Bangun ya Muhammad, agungkan nama Tuhanmu, besarkanlah nama Tuhanmu. Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun, lalu datanglah cahaya dari langit menyelusuk seluruh tubuhnya. Saya dia pun tunduk, dihadap dengan Sayyidina Jibril alaihi salam, berhadapan dengan beliau. Waktu kali yang kedua, lalu dibacakan kalimat itu antara berdoa, kalimat la. Nabi itu dibaca kalimat la itu dari ubun turun ke bawah. La memenuhi seluruh tubuhnya, di lingkungan semua penuhi dengan cahaya. Ilaha illallah. Baru dia merasai, itulah yang maksud Jibril alaihi salam yang menyuruh membaca nama Allah. Pada awal pertamanya, sesudah kali yang kedua, baru dia dapat membacai setelah diberi hidayah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, seraya dia membaca kalimat la ilaha illallah, bahwasanya itulah tidak ada lagi Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Itu di
dalam masalah tarekat itu disebut talqin. Maka Jibril itu menalkin ke hatinya, mendidik, menunjuk satu kaidah, satu cara bagaimana, apa maksud kalimat yang nak diucapkan nama Allah itu. Itulah kalimat yang awal, kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang mengikat hubungan bahwa tidak ada lagi Tuhan wajib disembah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berulang kali ucapkan kalimat itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga seluruh jiwa raganya, seluruh liang lahat kulit tubuhnya telah menguasai dan dikuasai oleh kalimat la ilaha illallah. Akan diperhatikan oleh Sayyidatina Khadijah, istrinya. Dia telah melihatkan begitu bimbang Sayyidatina Khadijah dalam keadaan begitu Rasulullah itu takut kalau jadi sesuatu atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Sayyidatina Khadijah berhadapan dengan baginda Nabi seraya memanggil namanya, ya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia telah mendengar panggilannya dari istrinya dengan nama itu, maka dia pun terasa dia masih ada lagi di sisi hamba Allah, di sisi makhluk, di sisi dunia. Lalu disitulah bisikan yang keluar dalam qalbunya, wazkur rabbaka fi nafsika. Maka hasil dari kalimat itu, maka tertanamlah dalam jiwanya rasa cinta kepada Allah, yaitu sangat mendalam sekali. Kalau kalimat la ilaha illallah itu awal kalimat syahadat, itulah kalimat awal kalimat Islam, bermula dengan kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah. Maka setelah diucapkan kalimat itu, maka terhunjanglah kalimat iman dalam hatinya. Maka terasa hatinya itu tidak ada lain yang tepat dituju, tepat diharapkan, malahan tempat yang disembah malaikat Allah. Maka bermulalah tumbuh iman yang sudah ada di dalam dirinya melalui kalimat la ilaha illallah. Dua kalimat ini mencakup satu kalimat Islam mulai dengan syahadah, kalimat la ilaha yang maksud nama Allah tadi yang awal, yaitu la ilaha illallah, yang boleh diucapkan, dapat dirasakan, dapat dimaknakan. Kalimat itu tidak ada lain malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat ini akan terisi dalam hatinya, diisinya iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu lidah dan hati itulah tempat meletak hubungan di antara Islam dan iman. Itu tahqiq, kalimat tahqiq. Setelah ditunjuk oleh Allah Ta'ala Jibril, maka tercuntumlah iman dalam hatinya. Maka oleh karena itu iman itu yang sudah ada. Mana kalau kita perhatikan situ, kita semua sudah mulai ada iman masing-masing, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya tinggal bagaimana kita nak beriman kepada Allah. Iman sudah ada, tapi nak kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar iman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu ma'rifatul qalbi wa qalbil lisan. Iman itu harus dirasa dengan hati dan diucapkan dengan lidah. La ilaha illallah diucapkan dengan lidah, ditanam ke dalam hati. Antara dua ini bergabung menjadi satu. La ilaha illallah itu kalimat Islam, la ilaha itu juga kalimat iman. Kalimat inilah yang maksud oleh Jibril yang disuruh ucapkan nama Allah, tidak lain hanya la ilaha illallah. Pernah tidak kita melaksanakan ibadah? Contohnya kita melaksanakan sembahyang. Pernah nggak kan? Melaksanakan sembahyang 5 waktu. Jika kita mengerjakan sembahyang, badan kita di masjid, dada kita ke kiblat,
hati, pikiran, perasaan kita melancung entah kemana-mana. Pernah tak berlaku begitu? Pernah tak? Jujur aja, pernah tak? Tidak bisa lepas kan? Ketika pada kita di masjid, dada kita ke kiblat, pikiran, perasaan kita melancung entah kemana-mana. Ingat sana, ingat sini. Pernah berlaku lah, kita tidak. Pernah kan? Samalah kita kalau begitu. Maka karena inilah Nabi kita Muhammad SAW diberi satu tugas oleh Allah. Maka di sini tidak bisa dipisahkan tiga rukun ini. Kita bicara tiga rukun, hanya kita ambil dua. Rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam, rukun iman. Rukun iman, rukun ada satu lagi di situ. Untuk menyempurnakan dua rukun ini, Islam dan iman, satu lagi rukun ihsan yang ada dalam diri, yang namakan jiwa itu. Ruh Islam itu, ruh iman itu nama ihsan. Ihsan itu yang dapat menyatakan, mendekatkan, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala melalui kalimah la ilaha illallah. Ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, suruh Nabi sampaikan kepada umatnya apa yang diucapkan itu supaya diucapkan oleh umat semuanya, mulai dari kalimat la ilaha illallah. Awal alif itu la ilaha illallah. Baik, situ satu. Yang kedua lam. Lam itu lataif atau tempat-tempat yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui satu malaikat, namanya latifah. Itu yang kita baca, ya latif, ya latif, ya latif, yang maha halus, maha lembut, maha seni. Itulah sifat seorang malaikat yang namanya Jibril. Allah turunkan wahyu kepada Jibril. Jibril sampai kepada Mim. Mim itu siapa? Mim itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah turunkan kitab Al-Quran ini melalui sebuah kitab yang mencakup satu kalimat la ilaha illallah kepada Jibril, sebuah sampai kepada bagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah satu kalimat awal kalimat Islam, dan dia kalimat inilah juga awal kalimat iman. Iman dan Islam tidak bisa dipisahkan, lain dua kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk oleh Sayyidina Jibril melalui satu kaidah. Maka ini dua. Maka ini ihsan itu, rukun ihsan itu suatu ruh Islam dan iman itu sendiri. Maka Nabi kita Muhammad SAW ingatkan pada umatnya, karena ini semua dah ada pada kita. Tapi kenapa masih berlaku? Sedang sholat masih lagi melamun kemana-mana. Wah, kita sudah tahu tentang ilmu fikih, dan diutuskan macam-macam cara diatur. Ada caranya untuk mendapat takbiratul ihram, harus meletakkan begini. Untuk mendapat apa tuh? Mendapat khusyuk, untuk menghadirkan hati dan jiwa kita untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dapat itu kalau tidak diisikan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk dikembalikan itu kata Nabi, jadidu imanakum bikasyati la ilaha. Nah, jadi kita harus memperbaharui semula. Iman yang sudah ada itu harus selalu dibersih, diperbaharui, ditingkatkan. Tidak cukup dengan sekali itu. Maka bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun selalu bermunajat kepada Allah, apalagi kalau beliau ditemani oleh malaikat Jibril, gurunya. Sejasa dibimbing, sejasa dipatuh, sejasa dididik, sehingga beliau diangkat naik bertemu semula dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui kalimah la ilaha illallah itulah maka Nabi kita dibawa oleh Jibril sehingga langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, baru dianugerahkan sembahyang sehari semalam 5 waktu.
Alhamdulillah. Isa untuk menyempurnakan Islam dan iman itu, untuk menyempurnakan kalimah la ilaha illallah itu, maka Allah Ta'ala angkat Nabi kita naik langsung berhadapan dengannya, akan dianugerahkan lagi paling khusus, yaitu sembahyang. Maka bila dia naik angkat sembahyang ini diberi satu anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka barulah sempurna solat dan zikir dan solat. Maka kata Allah, fa iza qadaytumus salata fazkurullah, bila mana selesai fardu sembahyang yang 5 itu sebagai alat untuk menyempurnakan Islam, maka zikirlah dengan kalimah la ilaha sebagai alat untuk menyempurnakan iman. Islam dan iman itu tidak bisa dipisahkan seperti tubuh dengan roh kita. Semuanya melalui kalimah la ilaha illallah ini akan diamalkan sehingga terangkat semula iman yang ada di dalam tubuhnya, dalam batinnya, dalam hatinya. Ini yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata Nabi, jatidu imanakum bikasyrati la ilaha illallah. Perbaru semula. Biasa Nabi mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya ketika dia sedang berkumpul dengan sahabatnya, beliau mengingatkan dia, hei para sahabatku, adalah kamu sekalian memperbarulah iman kamu. Tanya oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhu, bagaimana cara nak membaru iman kami ya Rasulullah? Perbanyakkan ucap kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalimat itu akan meresap dan membawa menuju kepada benar-benar takwa Allah, iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, disitulah Nabi kita punya. Oleh karena itu bersihkan hati. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub zikrullah. Tiap satu alat ada pencucinya, adapun pencuci membersihkan hati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ini wahyu pertama Allah Ta'ala sampaikan kepada Jibril, tolong sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan Islam, iman dan ihsan. Mudah-mudahan itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Yang penting mari kita memperbaiki hati kita, karena hati inilah pokok segala-galanya. Kata pengusaha Al-Mukarram Abah, manusia itu tidak bisa hidup tanpa punya hati. Jadi harus kita perbaiki hati kita untuk menguasai, menanamkan kalimat la ilaha illallah itu agar terisi kembali iman yang sudah ada dalam hati, dalam diri kita. Kami sebut talqinu zikri. Mananya talqin itu untuk menghidup. Ada talqin ada dua kan. Ada setengah orang tu dia sebut talqin ini dia takut sangat. Nah, ada syarat. Ada orang tanya saya dulu, dia sebut kita talqin kenapa kain berapa banyak? Berapa kayu kain putih, atau kena sembahyang dulu, mandi dulu dan sebagainya, kapan dulu. Dan perkataan bahasa talqin ini ada dua. Satu talqin jenazah yang sudah kembali ke rahmatullah. Maknanya mendidik, membimbing dia, ya Abdullah ibni Amatillah, wahai hamba Allah, diperingatkan engkau nendah mati. Dia tanya, datang dua malaikat tanya, kamu jawab begini. Maknanya dia sedang membimbing dia supaya dia terus kembali kepada Allah. Yang satu lagi talqin hati yang sudah lupa kepada Allah. Dalam ilmu tasawuf, hati lupa itu disebut mati. Lalai dan lupa itu disebut mati. Mati perlu diingatkan, hati juga perlu ditalqin. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah hatimu yang sudah mati itu, yang akan mati itu, supaya sentiasa ingat kepada Allah. Itu untuk mencukupkan tadi kalimah la ilaha illallah, itu untuk sempurnakan Islam, iman dan ihsan. Mudah-mudahan mari kita sama-sama memperbarui semula sama-sama iman kita. Kalau perlu kita barukan semula iman kita agar apa yang dalam hati kita itu terbuka kembali.
Bagaimana Nabi bersabda, inna fi jasadil mudghah iza salahat salahat jasadu kulluh wa iza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh pada anak Adam itu ada segumpal daging, jika manakala baik daging itu baik seluruhnya, di sebaliknya jika mana rosak daging itu maka rosak pula seluruhnya. Apa itu? Itu adalah hati yang perlu kita perbaiki untuk menyempurnakan Islam, iman dan ihsan. Sempurnakan hati kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati itu, tidak ada jalan lain hanya dengan zikrullah. Dua zikir, satu zikir yang diucapkan, satu zikir yang ditanamkan ke dalam hati kita. Para ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami berkah malam munakib Syekh Abdul Qadir Jalani ini, mudah-mudahan mari sama-sama kita memperbarui iman yang sudah ada kepada kita, untuk meningkatkan lagi amal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya di majlis yang mulia ini, di majlis munaqibat Syekh Abdul Qadir Jalani. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita, bukakan jalan kebaikan kita yang buat kebahagiaan dunia dan akhirat. Insyaallah bagi sama-sama kita memperbarui iman kita. Masuk ke depan kita apa-apa sikit. Ya apa-apa sikit. Tapi barokah malam lagi Syekh Abdul Qadir, karena buadak sama saya ya, buadak sama saya. Boleh. Ilmu ada dua ya, satu ilmu bisudur, ilmu yang ada dalam kitab Allah. Yang kedua ilmu fil kutub yang ada dalam kitab Allah. Yang kedua ilmu bisudur adalah hati kita, yang sudah Allah SWT beri kepada kita semua hamba-hambanya. Jika kita bibarokah malam yang mulia ini, sama-sama kita mengisi hati kita, karena kita sangat merasai hati itu kosong sekali. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kam min aliman matan jahilan. Jika mati seseorang yang alim, punya kedudukan dan sebagainya, tapi hatinya masih kosong, beringat kepada Allah, masih lagi masuk dalam golongan yang jahil, kata Nabi, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kita makin masih terasa, pernah kita merasai hati kita ini kosong dari ingat kepada Allah. Kalau bila mana kita rasa kosong, apa perlu kita buat? Perlu isi. Yang kosong perlu diisi. Kalau kita rasa jauh dengan Allah, terasa jauh, apa perlu kita buat? Perlu rasa, perlu didekatkan. Kalau rasa jauh, usaha bagi dekatkan dengan Allah. Kalau rasa terputus hubungan dengan Allah, usahakan bisa menyambung kembali ingatannya kepada Allah. Kalau rasa lupa, perlu usaha agar ingat selalu kepada Allah. Mudah-mudahan mari kita usahakan yang singkat itu dulu sebelum kita pergi jauh-jauh, karena kita telah menguasai masing-masing bahwa itulah yang selalu kita alami, rasa terputus hubungan dengan Allah, rasa kosong ingatan hati kepada Allah, rasa putus sambungan dengan Allah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sering lupa kepada Allah Subhanahu. Jadi sering kita merasakan, sering kan? Sering kita merasakan itu kan? Ya, tidak bisa lepas semuanya manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sering kita rasakan, selalu terasa terputus hubungan dengan Allah, rasa kosong ingatan kita kepada Allah, sering lalai ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita ikatkan hati kita, jiwa kita, agar kembali beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengambil kesempatan malam yang mulia ini, malam munakib
Syekh Abdul Qadir Jalani qadasallahu sirru. Kita perhatikan maqobah yang kita baca tadi. Seorang Hindu hanya khidmat dengan Syekh Abdul Qadir pun tidak dimakan oleh api dunia, apalagi api akhirat. Ini baru seorang Hindu yang khidmat ikhlas dengan beliau, ingin bakti kepada beliau, sehingga beliau meninggal, akhirnya tidak dimakan oleh api, baru dikhidmat secara syariat, belum dikhidmat secara ruh dan batinnya kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Oleh karena itu mari kita ambil barakah karamah yang Allah limpahkan kepada beliau, mudah-mudahan dilimpahkan kepada kita bersama. Allahumma syurna faha tiridwani alaih wa amidana bil asraril lati auda'taha ladai. Apa yang diabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudahan dapat kita duduk bersama-sama, dan di mana karamah yang telah beliau sampaikan kepadanya, mudahan dapat kita manfaatkan bersama-sama. Insyaallah, mudah-mudahan. Mari kita sama-sama tenangkan diri kita, lapangkan dada kita, kosongkan pikiran kita, luruskan niat kita sama-sama. Mari kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu alal habibil aliyil azim sayyidina Muhammad al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullah al-ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi itu satu mukadimahnya yang perlu kita perhatikan di tengah badan kita. Sebab tengah badan kita ada 3 pintu yang senantiasa didedah terbuka bagi laluan syaitan dan iblis yang akan masuk ke tubuh kita, yang ingin masuk mencelakakan kita, melalaikan dan melupakan kita. 3 pintu. La qaudan Allahum siratal mustaqim, utamanya di tengah badan. Dianggapkan siratal mustaqim itu oleh syaitan di mana? Di tengah badan kita. Dimulai bawah pusat gerakan nafsu, tembus ke tengah dada, dari dada sampai ke halkum, tembus sampai ke otak. Itu pintu yang pertama yang dimasuk oleh syaitan dan iblis, yang dia pernah minta kepada Allah. Di mana? Di tengah badan. Di bawah pusat celah-celah tulang. Tiap pengaliran darah mengalir di celah tulang, syaitan masuk mengikut pengaliran darah sampai tembus ke otak, ujung ubun. Kan di depan, di belakang, di celah-celah tulang, di mana pengaliran darah yang mengalir di celah-celah tulang kita. Syaitan masuk melalui setiap pengaliran darah, tembus sampai ke otak. Pertama di tengah badannya,
Yang kedua, an aimanihim, di sebelah kanan. Dari otak tembus ke sebelah kanan, kemudian tempat yang pertama di atas susu kanan menembus ke bawah susu kanan. Tiap pengaliran darah, kulit, tulang, urat, saraf, darah, daging yang mulai dari otak tembus sampai ke kuku, setan mulai masuk melalui bulu-bulu darah yang mengalir di sebelah kanan. Tidak terkecuali dari seluruh kulit, tulang, urat, saraf. Nah, itu mintaan setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Itu yang ketiga, di sebelah kiri, ansyama'ilihim, sebelah kiri. Di mana dia masuk dari ujung kuku ke otak turun ke sebelah kiri, menyusup seluruh kulit, tulang, darah, daging. Ia akan masuk ke pusat jantung, tempat perhimpunan darah yang berkumpul di situ. Bersamanya dia masuk ke pusat jantung, tembus ke hati, menyusup ke jiwanya. Di sana dia mengerjakan, mengajak jahat, dengki, khianat, sombong, angkuh, fitnah, ancam, dendam, bohong, sarokah, ujub, iri hati, dan syakuzan. Dalam penyakit hati sudah ada, ditambah lagi dalam hatinya, ia jadi ghaflatu illallah, ghaflah kepada Allah. 3 pintu, di tengah, di kanan, dan di kiri. Itulah laluan setan yang dia minta kepada Allah, ingin masuk ke tubuh anak-anak Adam, termasuk kita. Yang kaya, yang miskin, yang kuat, yang lemah, yang pintar, yang bodoh, yang jahil, kaya, laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, tidak dipeduli siapapun, namanya anak cucu cicit Nabi Allah Adam alaihissalam. Itulah permohonannya kepada Allah, ingin menyesatkan kita semua. Masya Allah. Ini yang ditakuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir zaman ini umatnya akan bermacam-macam ujian Allah Subhanahu wa taala. Remaja jaga remaja, putri jaga putri, yang tua jaga tua, muda jaga muda. Masya Allah, setiap manusia Allah sentiasa diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari semua ini kecuali dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali mohon pertolongan Allah untuk agar kita dilepaskan. Mana alatnya? Adnu syayatinakum biqauli la ilaha illallah. Sempitkan ruang gerakkan setanmu dengan membaca kalimah la ilaha illallah. Mulai tutup di tengah badan, dia masuk di tengah badan, tutup dengan kalimah la seperti ini. La kalimah la itu diisi dari pusat, ditarik hingga terasa penuh ke tubuhnya, sehingga menusuk tembus sampai ke otak. Terasa terisi sampai ke otak. Tutup jalan setan agar jangan dia masuk dalam tubuh kita. Yang kedua, di sebelah kanan. Bila dia masuk sebelah kanan, tutup dengan kalimat ilaha dengan ucapan sautin qawiyin, keraskan bacaan kalimat ilaha sehingga terhunjam, tertanam di seluruh kulit, tulang, darah, daging, urat, saraf yang berada di sebelah kanan seperti ini. Ilaha antara atas dan bawah sehingga terasa terisi seluruh tubuhnya di sebelah kanan. Yang ketiga, sebelah kiri, darbil sadik, pukul, tempatkan ke hati agar hati itu terisi seperti ini. Illallah. La di tengah badannya, ilaha sebelah kanan, illallah di sebelah, terhunjam ke dalam hati kita.
Bila ucap begitu, kata Allah, la ilaha illallah hisni, la ilah itu akan jadi bentengku. Di tengah benteng dengan kalimah la, di kanan benteng kalimah ilaha, di kiri benteng dengan kalimah illallah. La ilaha illallah hisnu minasyaitan. Ilallah itu akan hancur segala gerak-geri syaitan, tidak bisa masuk. Masuk di tengah terhalang dengan kalimah la, masuk ke kanan terhalang dengan kalimah ilaha, masuk ke kiri terhalang dengan kalimah illallah. La ilaha illallah hisnu minasyaitan. Mari kita tutup sama-sama, ikuti sebagaimana yang saya tunjukkan tadi. Mudah-mudahan tertutup bagi jalan-jalan lalu syaitan untuk masuk ke tubuh kita. Mari sama-sama tegakkan badan masing-masing. Tegakkan badan masing-masing. Lapangkan dada, kosongkan pikiran, luruskan niat kita. Dengan cara sengaja mata dipejamkan, kepalanya tunduk ke bawah pusat, tunduk. Kemudian seperti tadi, bila kita baca kalimah la sampai batu dan kepala tegak, ilaha tunduk sebelah kanan, illallah sampai tunduk sebelah kiri, dan hunjangkan kalimah itu ke dalam hati kita. Mari kita mulai, tunduk kepala masing-masing. Ikuti. La tunduk sebelah kanan. Ilaha terus sebelah kiri. Illallah. Sekali lagi. La sekali lagi, la ilaha illallah. Sudah baca Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang itu setelah kita baca, kita amalkan. Bagaimana tadi Allah mengingatkan, faiza qadaytumus shalah tafazkurullah. Bila mana selesai di sembahyang yang diwajibkan, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, saya semalam lima waktu laksanakan pola zikir. Itu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.